sepakatnya ulama Nasrani tentang bumi ini datar. Kemudian belajarlah salah seorang orang barat belajar terhadap buku-buku kaum muslimin, dan dia teliti, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Dan kita ketahui bahwa orang yang mengatakan bumi bulat tersebut disalib di gereja, karena sepakat semua gereja mengharamkan ucapan bahwa bumi itu bulat. Dan ini nyaris terjadi, ada sebagian kaum muslimin yang memahami ayat-ayat Al-Quran secara zahir mengatakan bumi ini datar tidak bulat. Orang yang mengatakan bumi itu bulat bid'ah atau kafir, persis dengan ucapan Nasrani. Dan masuk pada ayat yang kita katakan tadi, apakah kalian mau seperti terjadinya ahlul kitab, tasyabbuh, menyerupai ahlul kitab. Ini sama dengan itu. Tidak tahu si miskin bahwa bumi bulat sudah terjadi kesepakatan ijma' para ulama kaum muslimin, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bahwasanya Islam tidak menentang ilmu pengetahuan, tidak menentang. Nah, hal-hal yang baru yang terjadi seperti penemuan, baru ingat saya tentang masalah kompas dan semacamnya, ini juga mendapat perlawanan dari orang barat, sehingga mereka menindas, menzalimi orang-orang yang menemukan barang-barang tersebut. Jam juga mereka dapat penindasan orang-orang yang menemu di barat sana. Berbeda dengan Islam. Nah, yang kita takutkan ini terjadi juga tentang masalah ini. Jadi di dalam Islam bid'ah ini definisi yang mana ini adalah perkara agama, dan bid'ah tidak termasuk ke dalam perkara dunia. Makanya para ulama mendefinisikan bid'ah dengan lafaz, mereka mengatakan bahwa bid'ah itu sebuah jalan, metode yang dibuat dalam agama menyerupai syariat dengan tujuan menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalil dari syariat yang sahih secara asal maupun secara sifat. Jadi pertama, dia adalah metode, gaya hidup, corak. Nah, jadi ini semua gaya hidup. Sudah itu yang kedua, yang dibuat-buat di dalam agama. Jadi syarat, jadi di luar agama tidak masuk. Gaya hidup di dalam adat tidak termasuk. Seperti misalnya adanya ide untuk mengumpulkan harta, kemudian makan sama-sama di rumah, patungan kita, tanpa menentukan, tanpa maksud tujuan sama sekali, maka ini tidak disebut bid'ah. Jadi harus kaitannya dalam agama. Tudahi syariah dengan maksud tujuan melanggar syariat, dan maksud lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut bid'ah. Maka itu yang disebut bid'ah oleh para ulama kita. Kita jelaskan dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari penjelasan, bahwa maaf, mungkin tidak sempat waktunya mungkin menerangkan tentang masalah ini. Kita terangkan yang lebih singkat, mungkin besok kita lebih jelaskan tentang masalah bid'ah ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Yang pertama, pengarang menurunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya famadza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Apa setelah kebenaran kecuali kesesatan. Menunjukkan ayat ini bahwa tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan yang kedua, kebenaran tidaklah berbilang, akan tetapi kesesatan berbilang. Karena Allah Subhanahu wa taala kan famadza ba'dal haqqi illa dalal. Jadi salah besar sebagian filosof yang mengatakan Anda dan saya benar. Tergantung ditinjau di sisi mananya. Seorang muslim meninjau sisi mana dia meninjau? Sisi syariat, tidak ada lagi
Oleh sebab itu bagi seorang filosof, bahkan sebagian orang tasawuf, seseorang yang melukis gambar telanjang belum tentu salah, karena dari sisi mana Anda memandangnya. Jadi kebenaran relatif baginya. Anda mengatakan gambar yang saya tulis ini salah dari sisi pandangan Anda, tapi dari sisi pandangan saya tidak. Bahkan inilah zat kebenaran bagi saya. Itu bagusnya pedang aja kasih kepada dia. Yang seperti itu tadi masalah. Dan itu antum tahu bahwasanya orang-orang filosof dengan ahli tasawuf kerjasama baik dalam masalah ini. Benar, antum dimanapun hidup, kalau seandainya masih ada orang Islam di dalamnya, mesti bekerja sama antara tasawuf dengan filosof untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut pandang-pandang Firaun yang seperti itu. Dan tapi dari sudut pandang syariat tidak ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu berbilang. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Allah sudah nyata-nyatakan. Oleh sebab itu di dalam sesuatu masalah yang layak diperdebatkan saja di dalam syariat, tidak ada di dalam syariat mengatakan kedua-duanya benar. Nabi mengatakan izastahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seandainya seorang hakim beristihad kemudian dia benar, dia mendapat dua pahala, pahala benar dengan pahala istihad. Dan jika seandainya dia salah, dia mendapatkan berapa pahala? Satu pahala. Pahala apa itu? Pahala istihad, bukan pahala kebenaran, karena dia tidak benar. Itu di dalam permasalahan yang layak diperdebatkan. Bayangkan, dalam permasalahan yang tidak layak diperdebatkan tidak ada kebenaran, kecuali semuanya kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka ini hujjah di hadapan orang-orang sesat. Ayat ini hujjah, antum hafal dia, karena ini setengah dari dalil. Kalau Anda sudah berpendapat Anda di atas kebenaran, maka Anda berpegang pada kebenaran, maka famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Oleh itu beberapa waktu yang lalu saya pernah berdialog dengan salah seorang yang mengaku dirinya tasawuf dari kecil. Setelah saya terangkan bahwa kita tidak bisa berdakwah kecuali melalui tarikat Rasulullah SAW. Dia mengatakan Anda salah. Kenapa itu dia Ustaz juga? Dia mengatakan karena saya bisa berdakwah dengan tarikat Naqsabandiyah. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti bisa dia ini yang dia maksud. Memang bisa sih. Kan, tapi yang saya maksud bisa di sini yaitu bisa dan dibolehkan. Kalau dia bisa dan diharamkan, kan gitu. Kemudian dia mengatakan saya udah dari kecil 14 tahun